membuat Hilda punya poin plus sebenarnya sebagai EXP lane kan. Oke, tapi ini akan menjadi game penutupan di minggu yang kedua. Akan seperti apa hasilnya? Bigetron by Vitality dengan membawakan kembali Hilda EXP dan ataukah Blue Roamer yang akan menjadi sebuah batu sandungan yang akan bisa dimanfaatkan oleh EVOS, dan kita akan melihat moment of truth. Match point untuk kedua belah tim. Let's go to the land of dawn. Ini dia untuk game terakhir di hari ini, di minggu yang kedua juga. Dan dengan pilihan hero yang sudah dipersiapkan oleh kedua belah coach, apalagi dengan hadirnya kembali Yi Xunshin di tangan Denial menghadapi Albert matchup, ya selalu kita lihat ya, Lancelot versus Yi Xunshin yang kembali lagi hadir. Tapi bedanya Shogun yang sekarang memegang Hilda di area XP. Apakah ini akan tetap menjadi satu kemenangan ya buat Bigetron dengan hero yang tidak terlalu initiator bisa dibilang, tapi mereka setidaknya masih punya pin juga untuk membuka setiap invite kecil di area River, Om. Dan lebih ke menang movement untuk Shogun. Kita bisa melihat positioning dia yang sudah ada di area dari Orange yang menunggu Albert untuk kesana juga. Dan nice-nya untuk Albert adalah dia tidak langsung menuju ke Orange ya, tapi lebih ke mengambil aja untuk Elizabeth ada di area-area samping. Dengan dua assassin, emblem assassin yang dipergunakan oleh kedua jungler ini sekarang. Yap, oke. Akan menjadi adu mekanik yang cukup menarik tentunya. Tapi kita tahu bagaimana proses untuk bisa menguasai River yang kali ini sedang diperlihatkan oleh EVOS dengan membawakan ke arah Blue Roam juga poke-nya. Menempelnya juga sosok Blue ini akan ngebuat dari Bigetron agak sedikit sulit nih untuk menguasai area sungai, Nevin. Iya, agak susah ya. Kita belum melihat mereka yang bisa melakukan rotasi dengan cepat juga. Padahal kombinasinya ini benar-benar mantap banget. Tapi sekarang mungkin bisa tabrakan. Iya, flicker terpaksa harus dikeluarkan juga oleh Ki setelah terkena tabrakan juga dengan adanya shield ini. Tapi ya akan menjadi informasi juga nih karena Moreno-nya dalam keadaan low HP dan Roundel akan memberikan sedikit delay waktu agar Moreno tidak cepat melakukan recall. Karena dengan adanya wave juga yang sudah mulai hadir, pressure dari Shogun sudah mulai terlihat, Roundel masih cukup tenang, dive terlalu dalam. Hati-hati Shogun karena damage dari turretnya masih cukup menyakitkan, dan Turtle yang sekarang sudah mulai dicicil pula oleh EVOS karena kali ini Bigetron mencoba untuk menabrak Sorizo. Flicker terpaksa harus dikeluarkan karena target yang diinginkan Bigetron adalah coba tumbangin Sorizo-nya dulu, dan sekarang sudah mulai beradu di area dari Turtle, dan dimana Turtle-nya juga masih belum di reset. Mountain Shocker telah terlihat juga, dan kali ini Roundel sudah mulai maju, tapi nahan retribution-nya berhasil mendapatkan Turtle-nya, bahkan Roundel menghilang di tangan dari Shogun. Pin harus mundur dan Nal dikejar oleh Erlan. Teamfight yang kali ini terpecah belah dan bahkan Ki-nya terjebak. Eman mendapatkan 1 poin kill tambahan lagi dan membuat dari Bigetron by Vitality mengungguli early game mereka. Tapi gak berhenti karena kali ini dari Shogun akan mengusir mundur pemain dari EVOS yaitu Sorizo. Cukup tebal, tapi ini akan mengusir mundur saja agar Sorizo tidak memanfaatkan kembali power Uranus untuk bisa nge-cut wave minion. Nah, keunggulan yang cukup terasa memang dari Bigetron, tapi memang dari bagian yang lain, Moreno mau nggak mau ngebuka satu buah flickernya. Ini dia rotasi cepat yang aku maksud dari tadi. Pin bersama 4 pemain lain dari Bigetron yang tadi coba untuk mengejar Rizzo, nge-trigger flicker. Ini jadi satu hal yang sangat bagus kalau kita ngomongin area setup Turtle. Karena akhirnya dari Bos juga gak bisa terlalu dive in, mereka juga harus bisa lebih mengkalkulasikan escape skills yang dimiliki oleh para pemainnya. Dan ya untungnya perbedaan gold yang terjadi ini juga belum terlalu jauh, mengingat posisi dari para pemain EVOS di bagian bottom lane ini masih cukup sustainable. Yap, Vin harus putar arah dulu ya karena terlihat kalah jumlah untuk saat ini. EVOS juga nggak mau terlalu greedy untuk menabrakkan kembali ke arah pemain-pemain dari Bigetron by Vitality. Dan sejauh ini keadaan kembali tenang, Om Wawa. Yap, hanya ini ya, yang membedakan hanya 500 gold itu pun pasti dari Turtle yang tadi sempat didapatkan oleh Bigetron juga. Tapi Moreno, positioning yang memang cukup berbahaya tadi dari Moreno, tapi masih bisa di-dodge semuanya. Jadi hanya sedikit reposisi yang kalau kita lihat dimainkan juga dari EVOS sembari menunggu untuk Turtle yang kedua juga yang akan spawn. Dan Erlan, first item Corrosion Sight yang baru selesai juga. Dan di area atas sebenarnya ini Hilda dari Shogun yang lebih beraksi ya dibandingkan dengan Zorizo yang clear lane-nya pastinya lebih lama dibandingkan dengan Hilda daripada dengan Shogun.
Kevin. Iya ya, dan emang agak berat ya, ini bisa ditabrak dari dua sisi, dari Hilda bisa, dari Baxia juga bisa. Ngebuat Eva serba salah untuk melakukan pergerakan, dan Kay juga harus mencari target yang benar-benar on point untuk bisa ditangkap dengan grab-grabnya. Sejauh ini, Feather Attack akan langsung mengusir siapapun yang mencoba untuk mendekat demi Turtle bisa didapatkan dengan bebas, Al. Ya, karena ngelihat ini Roundel dan Albert yang cukup tipis ya. Feather Ice Strike cukup untuk juga mengusir dua pemain tersebut, tapi lihat bagaimana Shogun begitu agresif dan lihat damage-nya menuju ke arah Ki. Tapi di sisi lain Sorizo bakal coba untuk langsung saja di-trigger satu buah spell flicker yang akan menjadi informasi. Dan di sini Sorizo tidak akan terlalu leluasa karena apa yang sudah di-build oleh Bigetron by Vitality di early game ini cukup berhasil karena Shogunnya benar-benar ngacak-ngacak banget dan membuka vision dari Bigetron akan semakin luas, Om. Yap. Dan satu hal yang pasti dengan dua objektif juga nih Albert sangat tertekan ya. Kayak mungkin secara levelnya udah ada perbedaan dari power of retribution juga. Sementara lihat bagaimana Finn dengan mobilitas yang cukup tinggi menekan Sorizo. Serang dari Feather Ice Strike dari belakang, Finn mendapatkan 1 poin kill, Sorizo yang menghilang dan bahkan tidak sempat lagi untuk bisa mempertahankan outer top turretnya. Keuntungan berlipat ganda kali ini sedang coba untuk dimaksimalkan oleh Bigetron by Vitality, Naben. Ini bagus banget sih cara Shogun untuk menutupi semua pemain EVOS yang mencoba untuk memberikan follow up di area atas ya. Sehingga threat bisa langsung di-secure. Dan sekarang dengan tambahan Glowing One yang sudah dipegang dari area mid lane, atau bahkan Feather of Heaven yang sudah dipegang dari seorang Eman, output damage yang bisa diberikan akan semakin besar. Perhatian di Conceal Play yang sudah mulai masuk dari bagian bawah. Ternyata masih bisa dihindarkan, tidak akan ada team fight yang coba untuk dipaksakan. Keduanya tidak ingin mengambil resiko karena sepertinya belum ada poin eliminasi yang juga bisa di-secure kalau tadi terjadi Omawa. Yap. Dan mau kamu Tapi masalahnya Sorizo lagi-lagi menjadi korban. Mountain Shocker yang dikombinasikan, tapi masalah di arah bottom lane. Zaman Force coba untuk mengejar ke arah Erlan. Eman yang masih bisa mundur dan Ki terpaksa lagi-lagi mengeluarkan satu buah soul spell untuk melarikan diri. Hilangnya Sorizo diikuti juga dengan satu buah outer bottom turret yang membuat dari EVOS dalam keadaan yang semakin tertinggal, Om. Yap, ini sangat jauh juga ya bagaimana Eman bisa dapetin bottomnya. Tapi untuk di area yang berbeda misalnya nih, Turtle-nya juga sedang dipok oleh EVOS. Memang ada Finn, tapi Nile juga sudah ready, jadi Bigetron mereka juga siap untuk langsung menyambut Turtle-nya seandainya tadi EVOS juga melakukan setup. Dan Bigetron mereka sangat rapi sekali, so far so good ya untuk mereka. Lihat Shogun-nya meng-cancel juga. Artinya Feather Attack yang sudah diambil dari Roundel tadi. Yo, tapi flicker Shogun out of hunting yang ternyata masih belum menggapai juga ke arah Roundel yang terpaksa melakukan flicker, tapi sudah mulai connect Nile-nya. Berhasil untuk bisa mendapatkan 1 point kill dan juga Turtle yang secara sempurna bisa didapatkan oleh Bigetron by Vitality tanpa adanya gangguan sama sekali yang cukup berarti. Dan lihat bagaimana Shogun cukup free mengincar lini belakang dari EVOS, dan kali ini lagi-lagi EVOS masih belum menemukan jawabannya, Nevin. Ya, jawabannya masih dicari karena lihat 3 outer turret berhasil diamankan dan 3 objektif Turtle, perfect objektif bagi Bigetron sejauh ini. Dan yang jadi masalah adalah Rounder yang nggak bisa bergerak sama sekali. Aku bisa bilang Feather Ice Strike yang bisa ngejangkau ke bagian belakang, dan gak cuma karena Valentina tapi Cloud ini juga dalam ancaman yang cukup serius dari tadi dengan hadirnya Shogun. Jadi kalau misalnya ditanya gimana ya untuk cara bisa keluar dari tekanan yang udah ada, ya EVOS mereka harus bisa mengumpulkan output damage yang maksimal di tangan Erlan. Mereka harus bisa juga ngedapetin Moreno-nya dulu sih, Om. Wah, tapi lumayan berat ya untuk bisa langsung melompat ke bagian belakang. Ingat Moreno, pastinya dia bisa jaga positioning. Tapi yang kedua, itu ada Eman juga yang pasti bakal menjaga sih. Jadi Eran nggak bakal bisa masuk dengan jam untuk Blazing Duet ya. Kecuali ya, ini kita bicara soal full late game yang mungkin ada kesempatan dengan split push juga yang bisa dimainkan dari EVOS. Tapi sejauh kita tahu, Nile bermain dengan super agresif. Orange buff bahkan sudah langsung diambil dengan Nile nih. Iya, dan juga ternyata damage dari Albert masih belum terlalu terasa ya. Even itu ke Nile loh. Perbedaan level yang sudah terlihat signifikan membuat dari EVOS masih harus menahan game ini lebih panjang lagi. Dan Bigetron, mereka harus maintain, jangan sampai ada movement-movement yang membuat akhirnya mereka dalam keadaan yang berbeda. Tapi masalahnya kali ini dengan adanya satu lagi balasan Feather Ice Strike, dibalas Feather Ice Strike, T-Fight tidak terelakkan, tapi Finn-nya sudah tertangkap juga. Belum ada follow-up damage yang cukup, dan bahkan kali ini melihat bagaimana Ki yang dibawa cukup jauh, memisahkan kembali dari kawanannya dari
Kinya pun tak selamat di waktu bertepatan. Lord pun sudah hadir di Land of Dawn. Digiring ya oleh 4 pemain, ngebawa Ki langsung berhasil di take down, dan Shogun yang sibuk sendiri dengan Zorizo juga ya. Tugas dari kedua belah XP laner untuk menghindarkan diri mereka dari setiap team fight, memberikan zoning outnya juga. Tapi sekarang mungkin lebih mengarah ke arah permainan dari Bigetron by Vitality, karena mereka udah mulai pegang kendali di sekitar area Lordnya. EVOS yang mau mencoba untuk masuk, ini dipegang oleh satu player saja. Dan Shogunnya bener-bener ini nge-create space banget di Bigetron by Vitality. Mereka memanfaatkan banyak momen di saat Shogunnya beli waktu sebanyak-banyaknya. Ada yang bisa dapetin Lord, ada juga yang bisa dapetin clear powernya. Dan sekarang Lord udah spawn di area bottom lane dengan 6000 gold lead, Omawa. Ini leading yang sangat-sangat jauh sekali dari Bigetron juga dengan 3 lane pushnya. Pile dengan full power, ada Parch yang bakal join dengan Wings by Wings. Bisa menjadi sebuah pukulan yang cukup telak untuk EVOS kalau mereka terlalu overextend juga maju dan berusaha untuk melakukan kontes di teamfight dulu. Yap, karena Holy Defense sudah mulai ke-trigger juga. Lordnya masih belum masuk. Zaman Force yang memang sudah ter-trigger. Turret bottom lane yang akan menjadi incaran terlebih dahulu. Feeder Ice Strike mengusir mundur pemain-pemain dari EVOS. Tapi masalahnya ada yang terjaga di mana Shogun harus menelan kematian juga untuk pertama kalinya. EVOS, mereka tidak tinggal diam, membalaskan kembali keadaan, tapi Finn masih punya revitalize, dan bahkan zaman Force siap kembali dari Sorito yang hilang di tangan Eman. 4 pemain yang kali ini tersisa dan satu persatu sudah mulai diakses killing spree dikatakan oleh Niall, dan bahkan kali ini masih ada Grab yang connect, tapi sayangnya XP dari Ki yang tidak terlalu banyak mengakibatkan dirinya pun tumbang. Double kill diamankan oleh Eman. Terlalu berbahaya, 3 pemain yang berhasil ditumbangkan dan 1 buah base turret dari EVOS yang ternyata nggak bisa bertahan. Kita kira ada 1 buah tarikan yang mau dihentikan oleh Bigetron, tapi ternyata itu hanya sebuah pancingan supaya Eman bisa lebih bebas lagi. Dan sekarang base turret terakhir akan langsung jatuh ke tangan dari Bigetron, Omawa. Wow, 1 Lord ya dan 3 base turret tercabut. Dan EVOS mereka dalam bahaya yang cukup besar juga. Memang tadi ada Shogun yang tumbang ya, tapi untuk pertukarannya 3 base turret dan juga dengan reposisi yang bagus dari Bigetron, EVOS mereka masih dalam kondisi yang sangat-sangat terdesak sekali, dan mau maju pun juga ini Erlan belum punya damage yang cukup sebenarnya. Erlannya kayak masih tertinggal, bahkan Albertnya juga belum punya damage yang kelihatan masif. Karena ya memang perbedaan gold yang cukup jauh juga ya, tadi menginjak ke angka 10.000. Bahkan teror Feeder Ice Strike terus-terusan bisa dikeluarkan oleh Moreno, yang minimal nge-trigger entahlah itu ultimate ataupun dari segi source spell-nya juga. Dan kali ini Bigetron by Vitality benar-benar ngandangin pemain-pemain dari EVOS untuk saat ini, Nevin. Iya, nggak boleh keluar sama sekali loh. Dan memang dari EVOS dengan terbatasnya efektivitas yang mereka miliki ya, karena ngebawanya screening seperti Uranus dan juga Glue yang hanya bisa ngelok ke arah 1 pemain saja, ini jadi agak berat. Tapi dengan perbedaan gold yang cukup signifikan, ada GoPay bagi-bagi diamond juga, 110 diamond, Rp1 buat 1 orang tercepat bisa scan langsung di bawah sini sambil menyaksikan apa yang akan terjadi. Apakah ini benar-benar dari Bigetron bisa ngebawa gamenya lebih jauh, karena Lordnya ini udah mulai muncul, Om. Ya, Lord yang pastinya punya pola HP jauh lebih tebal juga dengan keunggulan yang cukup jauh ya sekarang. Kayak mau mendekat pun seharusnya dari EVOS mereka sadar kalau mereka belum punya power yang memadai ini untuk bisa berhadapan dengan pemain-pemain Bigetron yang hampir menyelesaikan full itemnya. Wah, diusir mundur lagi. Bagaimana Ki juga nggak bisa menahan damage yang bisa disumbangkan oleh Bigetron by Vitality. Conceal play terdengar. Akankah ada serangan balasan yang bisa dilakukan oleh EVOS? Karena di sisi lain Erlan tidak bisa berkutik lagi karena damage dari Shogun yang begitu menyakitkan. Albert akan dikejar. Gak bisa berkutik lagi. Puncture pun tidak menyelamatkan Harley dari Albert. Tapi di sisi lain Eman yang double kill. Base yang terbuka. Wipe out diciptakan oleh Bigetron dan Vitality. Triple kill diamankan dan menuju akhir dari game yang ketiga, karena EVOS tidak ada lagi aksi penjagaan dan Bigetron Vitality mengamankan kemenangan dengan skor 2-1. Ditutup dengan sangat bersih. Dominasi di game yang ketiga ditunjukkan, dan 1 gebukan dari Shogun ini langsung menghilangkan nyawa Erlan loh. Dan ini yang benar-benar berbahaya, karena dari awal Bigetron mereka memberikan banyak banget waktu, banyak banget space